Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya Zaini Septriani Somantri, guru pendamping peserta literasi 2024 dari SDN Narawita 02, Kecamatan Cicalengka. Di tantangan kelima ini saya akan mereview buku dari majalah Hibar tentang kurikulum nasional. Tentunya kurikulum ini tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Kini kita metamorfosiskan kurikulum menjelma menjadi Merdeka Belajar. Kita ketahui dulu sejenak perjalanannya. Yang pertama itu pembelajaran pada tahun 1947, di mana menekankan pada karakter manusia. Pada tahun 1947 ini menekankan pada karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian ada rencana pelajaran terurai pada tahun 1952, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut dengan rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kemudian ada kurikulum pada tahun 1964, di mana ciri kurikulum ini pembelajarannya dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan, dan jasmani. Kemudian ada kurikulum pada tahun 1968, yaitu merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, di mana kurikulum pendidikan dari Pancawardhana berubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan, dan kecakapan khusus. Nah, kemudian ada kurikulum pada tahun 1975, di mana pada kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikannya lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian ada kurikulum pada tahun 1984, di mana kurikulum 1975 ini yang disempurnakan, di mana posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar. Kemudian ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini dibuat penyempurnaan dari kurikulum 1984, di mana pada kurikulum ini sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu mengubah dari sistem semester menjadi ke sistem caturwulan. Kemudian ada kurikulum 2024 yang dikenal dengan kurikulum KBK, di mana setiap pelajarannya diurai berdasarkan kompetensi apakah yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian ada KTSP 2006, di mana perbedaan yang paling menonjolnya adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kemudian ada kurikulum 2013, di mana pada kurikulum ini kompetensi lulusan program pendidikan yang harus mencakup 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga dihasilkan manusia seutuhnya. Kemudian kurikulum revolusi mental, yaitu di mana mempersilahkan sekolah yang sudah menjalankan 3 semester untuk dituntaskan, yang jelas dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Tentunya kurikulum harus menjawab tantangan zaman. Kemudian yang terakhir ada Merdeka Belajar, di mana terobosan ini menjadi jawaban di tengah-tengah persaingan global seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri. Kenapa memilih Merdeka Belajar? Yang pertama itu menurut filsafat Ki Hajar Dewantara, dan kedua tentang kemandirian. Metode belajar dibutuhkan di era saat ini, di mana anak-anak tidak harus lagi mengikuti kurikulum yang tersedia, namun bisa menggunakan metode pembelajaran yang paling cocok untuk digunakan. Maka dari itu, bagaimana dengan kurikulum nasional? Tentunya mata rantai kurikulum dari waktu ke waktu akan terus berjalan. Sehebat apapun kurikulum yang dibuat, jika SDM-nya belum siap, dengan pasti akan jalan di tempat. Paling tidak, guru sebagai garda terdepan harus siap menghadapi
perubahan itu sendiri atau mengikuti perubahan sekaligus perubahan. Sekian infografis yang saya sampaikan dari majalah Hibar tentang kurikulum nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.